Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Bina Ilmi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, ananda yang solih dan solihah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali mengikuti program tausiah yang diselenggarakan oleh panitia Ramadan Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, izinkanlah kami dalam kesempatan tausiah Ramadan di hari ini mengangkat satu tema yang berkaitan dengan mulianya Ramadan, yakni Nuzulul Quran. Nuzulul Quran banyak yang telah membahasnya, baik melalui tulisan maupun video-video ceramah-ceramah dari para ustadz, para alim ulama. Nuzulul Quran berarti adalah turunnya Al-Quran atau diturunkannya Al-Quran. Dan peristiwa Nuzulul Quran terjadi di bulan suci Ramadan, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir al-ayah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari ayat ini telah jelaslah bahwasanya dalam bulan suci Ramadan ini Allah telah menurunkan Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, namun dari banyak penjelasan dari para ulama menjelaskan bahwasanya diturunkannya Al-Quran itu dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, Al-Quran Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz kepada langitnya dunia. Ini Allah turunkan Al-Quran langsung sekaligus. Kemudian turun yang kedua atau tahapan yang kedua adalah Allah turunkan dari langit dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Allah menurunkan Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ini pun bertahap sesuai dengan keadaan atau kehidupan Rasulullah SAW. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, adapun surat atau ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang kita bersama telah menghafalnya, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian surat ini atau ayat ini menjadi salah satu penanda bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan wahyu yang pertama ini ketika Nabi Muhammad berdiam diri di Gua Hira atau sekarang dikenal dengan Jabal Nur. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini banyak mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari diturunkannya Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan penurunan yang kedua, Allah turunkan Al-Qur'an dari langit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Yang pertama, fungsinya adalah untuk membantu atau menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat atau kaum muslimin di zamannya tentang suatu hal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan wahyu untuk bisa menjawab apa-apa yang ditanya oleh sahabat dan kaum muslimin wal muslimat di zamannya. Kemudian fungsi yang kedua, mengapa Allah menurunkan Al-Qur'an secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk meneguhkan keyakinan dari Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan kaum muslimin wal muslimat di zaman. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari sepatutnya lah kita untuk selalu dekat dengan Al-Qur'an, memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim dengan banyak membaca, menghafal, mempelajari apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, serta mari kita banyak mendakwahkan apa-apa yang ada di dalam ajaran Al-Qur'anul Karim, sehingga mudah-mudahan dengan kita banyak berinteraksi kepada Al-Qur'anul Karim, hidup kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak bukti ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Bulan banyak di dalam Al-Qur'an. Bulan banyak terdapat dalam kehidupan kita. Di dalam kalender Hijriyah, bulan itu berjumlah 12. Tapi ada satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada Al-Qur'an, yakni bulan suci Ramadan, bulan yang sekarang kita ikuti. Kemudian Nabi dan Rasulnya Allah banyak tak terhingga. Namun dari sekian Nabi dan Rasul tersebut, ketika ia berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, maka ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, mendapatkan wahyu Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'an menjadi salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW pun menjadi salah satu nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari-hari kita dipenuhi dengan malam-malam. Ada satu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni malam Lailatul Qadar. Mengapa malam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di malam itu Allah juga turunkan Al-Qur'anul Karim. Maka ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah dengan kita banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka hidup kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Bina Ilmi TV dimanapun berada,
Demikian tausiah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Jika ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan kekhilafan semata-mata dari kami pribadi yang dhaif dan lemah. Akhirul kalam, al-haqqu min rabbik fala takunan minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.